Kita masuk ke QS Al-A'raf ayat ke-153, dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Kemudian mereka bertaubat setelah itu, dan beriman, sungguh Tuhanmu. Setelah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ayat ini secara zahir sederhana. Dosa, taubat, iman, ampunan. Tapi dalam tasawuf, ini bukan sekadar urutan moral. Ini peta transformasi batin. Mari kita dekati dengan ruh pemikiran Imam Junaid al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Menurut Imam Junaid, tauhid itu bukan klaim lisan, tetapi lenyapnya ego di hadapan Allah. Maka, mengerjakan kejahatan dalam perspektif hakikat, bukan hanya dosa lahir. Kejahatan terbesar adalah merasa diri punya daya sendiri, merasa aku bisa, merasa aku suci. Itu bibit kesombongan ruhani. Ketika ayat mengatakan kemudian mereka bertaubat, dalam tadabbur kalbu, taubat bukan cuma berhenti dari dosa, tetapi runtuhnya ilusi diri. Taubat adalah kembalinya kesadaran bahwa segala sesuatu bergantung pada Allah. Ini nafs penyucian jiwa dari klaim kepemilikan diri. Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya bahwa taubat sejati punya 3 lapis. Ilmu sadar, salah, hal penyesalan yang membakar hati, dan amal berubah nyata, tanpa rasa perih di hati. Taubat hanya kata, tanpa perubahan, penyesalan hanya drama. Sekarang bagian yang paling halus. Kemudian, beriman. Mengapa iman disebut setelah taubat? Bukankah orang berdosa juga bisa beriman? Di sini rahasianya. Iman yang lahir setelah taubat lebih jernih. Iman sebelum taubat sering bercampur dengan ego. Iman setelah taubat lahir dari kehancuran diri. Itu iman yang lembut, yang sadar kelemahan. Dalam perspektif ma'rifatullah, dosa bisa menjadi pintu pengenalan Allah. Bukan karena dosanya baik, tetapi karena kehancuran setelah dosa membuka pintu kerendahan hati. Hati yang retak lebih mudah ditembus cahaya. Al-Ghazali bahkan menulis bahwa kadang satu dosa yang membuat seseorang menangis lebih menyelamatkan daripada 1000 amal yang membuatnya bangga. Paradoks spiritual. Dunia ini memang aneh. Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maghfirah itu menutup aib. Rahmah itu memberi peluang baru. Jadi Allah bukan sekadar menghapus dosa, tapi mengembalikan potensi ruhani. Dalam hakikat, ma'rifatul ayat ini mengajarkan bahwa jalan menuju pengenalan Allah bukan kesempurnaan, tetapi kejujuran. Bukan kebersihan awal, tetapi kesediaan untuk hancur dan kembali. Dosa adalah kabut, taubat adalah angin, iman adalah matahari yang muncul setelah langit dibersihkan. Dan menariknya, dalam psikologi modern pun, transformasi batin sering lahir dari krisis. Ego runtuh, identitas lama pecah, lalu muncul diri yang lebih matang. Sains menyebutnya post-traumatic growth. Tasawuf sudah membicarakannya berabad-abad. Lalu, hakikatnya begini. Ma'rifat bukan tentang tidak pernah jatuh. Ma'rifat adalah tentang tahu kepada siapa harus kembali ketika jatuh. Itulah rahasia ayat ke-153. Allah tidak mencari manusia yang steril. Allah memanggil manusia yang kembali. Sekarang kita masuk QS Al-A'raf ayat ke-154. Konteksnya, setelah kemarahan Nabi Musa mereda, lalu beliau mengambil kembali Al-Wahlo, yang di dalamnya ada petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Secara lahiriah, ini kisah sejarah, tapi dalam tasawuf, kisah para nabi adalah cermin batin manusia. Mari kita lihat lewat kacamata Imam Junaid al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Bagian pertama, ayat ketika kemarahan Musa reda. Dalam tadabbur kalbu, marahnya Musa bukan sekadar emosi. Itu simbol gejolak jiwa ketika melihat penyimpangan. Tetapi bahkan kemarahan yang lahir dari kebenaran tetap harus ditenangkan. Karena selama hati bergejolak, cahaya petunjuk tidak stabil. Imam Junaid mengatakan bahwa jalan menuju Allah mensyaratkan sukun al-khalb, ketenangan hati. Hati yang panas sulit menangkap rahasia. Seperti air yang bergelombang, tidak bisa memantulkan bulan dengan jelas. Ketika amarah reda, Musa mengambil kembali Al-Wah. Ini sangat dalam. Loh, itu simbol wahyu, simbol petunjuk ilahi. Dalam makna batin, loh
adalah fitrah dan ilmu yang Allah tanamkan di dalam kalbu. Tetapi ketika nafsu dan emosi menguasai, loh, itu seakan terjatuh. Petunjuk masih ada, tapi tidak terpegang. Tazkiyatun nafs di sini berarti membersihkan diri dari dominasi amarah, agar petunjuk bisa kembali dipegang dengan sadar. Al-Ghazali menjelaskan bahwa nafsu, amarah adalah salah satu hijab terbesar antara manusia dan marif, bukan karena marah selalu salah, tetapi karena marah membuat ego merasa paling benar, dan saat ego merasa paling benar, pintu cahaya tertutup. Ayat ini memberi urutan spiritual yang indah. Gejolak, reda, petunjuk kembali, rahmat, turun. Kemudian disebutkan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Takut di sini bukan takut neurotik. Dalam tasawuf, khasyah adalah kesadaran mendalam akan kebesaran Allah. Semakin mengenal Allah, semakin lembut hati, semakin tahu luasnya rahmatnya, semakin malu untuk berpaling. Imam Junaid memandang ma'rifat sebagai keadaan di mana hamba hilang dari dirinya dan hadir bersama Allah. Dalam kondisi itu, rasa takut bukan karena ancaman, tetapi karena cinta yang dalam. Takut kehilangan kedekatan. Al-Ghazali membedakan takutnya orang awam dan takutnya arifin. Orang awam takut pada hukuman, orang arif takut pada jarak. Ini dua level kesadaran. Secara hakikat, Qs Al-Araf 154 mengajarkan bahwa ma'rifatullah tidak turun di hati yang sedang meledak-ledak. Ia hadir setelah proses penenangan, setelah ego dirapikan, setelah nafsu tidak lagi memegang kendali. Secara psikologis modern, ini juga menarik. Ketika sistem saraf kita dalam mode marah atau stres tinggi, bagian otak yang berfungsi untuk refleksi dan kebijaksanaan menurun. Ketenangan bukan sekadar spiritual, tapi biologis. Allah menciptakan struktur manusia yang sinkron dengan jalan penyucian jiwa. Hakikatnya begini, wahyu tidak pernah hilang. Yang hilang adalah kesiapan hati untuk memegangnya. Sekarang kita masuk Qs Al-Araf ayat ke-155. Di situ diceritakan Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk bermunajat. Lalu datang gempa yang mengguncang mereka. Musa berdoa, "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, Engkau bisa membinasakan mereka dan aku sebelumnya. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang bodoh di antara kami? Itu hanyalah ujianmu. Engkau sesatkan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah wali kami, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami." Secara sejarah, ini kisah pasca penyembahan anak sapi. Secara batin, ini peta perjalanan jiwa kolektif dan individu. Mari kita dekati dengan ruh pemikiran Imam Junaid al-Baghdadi dan Al-Ghazali. 70 orang yang dipilih. Musa bisa dibaca sebagai simbol potensi terbaik dalam diri manusia. Kita semua punya wakil-wakil batin, akal, hati, niat, tekad, rasa, kesadaran moral. Namun ketika fondasi batin belum bersih, bahkan potensi terbaik pun bisa terguncang. Lalu datang rajfah, gempa. Dalam tasawuf, gempa ini adalah guncangan spiritual, krisis eksistensial. Saat semua pegangan goyah dalam tazkiyatun nafs. Fase ini sering muncul setelah seseorang merasa sudah dekat dengan Tuhan. Ego halus mulai tumbuh. Aku sudah sampai. Maka datanglah gempa. Imam Junaid mengingatkan bahwa jalan menuju Allah adalah jalan fana. Luluhnya klaim diri. Gempa itu adalah proses penghancuran ilusi keakuan kolektif. Bukan hukuman semata, tapi pembersihan. Perhatikan doa Musa. Ia tidak menyalahkan Allah. Ia tidak menyalahkan takdir. Ia mengakui kebodohan manusia. Ini adab ma'rifat. Orang yang mengenal Allah tidak memprotes dengan sombong, tetapi merendah dengan sadar. Al-Ghazali menjelaskan bahwa ujian adalah mekanisme Allah untuk menyingkap isi hati. Tanpa ujian, seseorang tidak tahu apakah imannya hanya konsep atau sudah menjadi keadaan batin. Ujian adalah cermin. Bagian yang sangat dalam adalah kalimat, "Itu hanyalah ujianmu." Dalam perspektif ma'rifatullah, hidup
bukan sekadar rangkaian peristiwa, tapi laboratorium ruhani. Segala guncangan bukan kebetulan. Ia adalah alat penyucian. Lalu Musa berkata, "Engkau sesatkan siapa yang engkau kehendaki dan engkau beri petunjuk siapa yang engkau kehendaki." Ini wilayah yang sering disalahpahami. Dalam tasawuf, disesatkan bukan berarti Allah zalim. Ia berarti Allah membiarkan hati mengikuti kecenderungannya sendiri ketika hati itu memilih jauh. Sedangkan hidayah adalah cahaya yang masuk ketika hati siap menerimanya. Al-Ghazali menyebutkan bahwa hidayah punya tingkat. Hidayah umum fitrah dan akal. Hidayah khusus iman. Hidayah paling halus marifat dan kedekatan. Dan puncaknya adalah pengakuan Musa, "Engkaulah wali kami." Wali di sini berarti pelindung, penuntun, pengurus. Hakikat marifatullah adalah kesadaran total bahwa tidak ada sandaran selain Allah. Bahkan dalam doa, Musa tidak menuntut, tapi bersandar. Kita perdalam lagi Qiyas Al-A'raf ayat 155. Tetapi kali ini kita masuk lebih dalam ke wilayah hakikat batin. Ayat ini masih tentang Nabi Musa yang memilih 70 orang untuk bermunajat. Lalu datang gempa yang mengguncang mereka. Musa berkata, "Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang bodoh di antara kami? Itu hanyalah ujianmu." Dalam perspektif tasawuf, kisah ini bukan sekadar sejarah Bani Israel. Ini potret jiwa manusia ketika merasa sudah layak mendekat kepada Allah. Mari kita dekati dengan ruh pemikiran Imam Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. 70 orang itu simbol seleksi batin. Dalam diri kita, ada banyak kecenderungan ketika seseorang memasuki fase spiritual serius, ia mulai memilih bagian-bagian terbaik dari dirinya. Niat yang tulus, tekad yang kuat, amal yang konsisten. Namun, justru di titik ini, sering muncul bahaya tersembunyi. Rasa aman palsu, merasa sudah benar, merasa sudah suci. Gempa dalam ayat ini bisa dibaca sebagai tajalli jalal, manifestasi keagungan Allah yang mengguncang ego. Dalam jalan Junaid, ini fase fana awal. Semua rasa kepantasan runtuh, semua klaim diri digoyang. Kenapa harus diguncang? Karena marifatullah bukan sekadar mendekat dengan amal. Ia adalah hancurnya rasa memiliki amal. Al-Ghazali menjelaskan dalam pembahasan Tazkiyatun Nafs bahwa penyakit paling halus adalah ujub, kagum pada diri sendiri. Orang yang beramal bisa jatuh lebih dalam daripada orang berdosa jika ia bangga dengan amalnya. Gempa itu menghancurkan ujub. Perhatikan doa Musa. Ia berkata, "Itu hanyalah ujianmu." Ini kesadaran tingkat tinggi. Ketika seseorang mampu melihat musibah sebagai mekanisme pendidikan ilahi, bukan sekadar hukuman. Dalam tasawuf, ujian bukan sekadar penderitaan. Ia adalah alat pembongkar identitas palsu. Lalu Musa berkata, "Engkau sesatkan siapa yang engkau kehendaki dan engkau beri petunjuk siapa yang engkau kehendaki." Di sini wilayah tauhid af'al, pengesahan Allah dalam segala perbuatan. Bukan berarti manusia tidak bertanggung jawab, tetapi seorang arif melihat bahwa semua terjadi dalam sistem kehendak Allah. Ini melahirkan tawakal yang matang, bukan pasrah malas. Al-Ghazali menegaskan bahwa kehendak Allah berjalan melalui sebab akibat. Siapa yang membersihkan hati, ia membuka pintu hidayah. Siapa yang membiarkan hati keras, ia menjauh dari cahaya. Allah tidak zalim. Manusia sendirilah yang menutup jendela. Bagian paling lembut adalah kalimat, "Engkaulah wali kami." Wali di sini berarti satu-satunya pelindung batin. Dalam hakikat marifatullah, seseorang berhenti bergantung pada citra diri, pada kelompok, pada reputasi spiritual. Sandaran tinggal satu. Secara psikologis, fase gempa ini mirip dengan spiritual disillusionment. Ketika gambaran ideal tentang diri runtuh, orang yang lolos fase ini biasanya menjadi lebih rendah hati dan lebih jujur pada dirinya sendiri.